marilah kita mengevaluasi kualitas takwa kita, karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan dengan takwa itulah Allah menjanjikan kesuksesan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia, juga kehidupan di akhirat. Media Nur Insani Bintan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصيرة لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمة بشراب إلى خير أمة وشراب وكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, jamaah salat pada Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengevaluasi kualitas takwa kita, karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan dengan takwa itulah Allah menjanjikan kesuksesan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia, juga kehidupan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita adalah orang yang beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Ini karena Allah meminjamkan kita nyawa. Kita masih dapat bernapas dan ruh untuk sekian hari lagi. Oleh sebab itu, saya menasihati diri saya, saudara-saudaraku sekalian, tanamkanlah dalam jiwa kita kesempatan sholat Jumat yang terbaik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu hari Jumat depan kita masih hidup lagi. Begitu juga kalau kita malas datang panggilan sholat,
Tanamkan dalam jiwa kita, ya Allah, jangan-jangan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar yang terakhir dalam hidupku. Sehingga kalau kita menyadari itu, apapun alasan, kita akan tetap mengabdi. Sebab janji kita diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita diberikan satu lagi untuk merasa nikmat dan anugerah Allah sambil melakukan kebajikan dan ihsan selagi hayat di kandung badan. Pengabdian kita kepada Allah harus dibuktikan dalam ihsan, dalam khairun nas anfa'ahum linnas. Kebaikan ihsan bukan hanya terpaku dengan hadis ketika kita sholat, usahakan kamu melihat Allah, tetapi tidak akan mampu kita melihat Allah. Tapi tanamkan jiwa kita, Allah melihat kita. Maksudnya kabolarasikan, artinya di setiap detik kehidupan kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merasa, menyadari diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 24 jam, insya Allah kita akan berhati-hati di dalam melakonkan apa peran kita di atas panggung sandiwara dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, oleh itu saya menggesa diri saya sendiri dan sekalian yang hadir untuk merenung sejenak dan bermuhasabah. Muhasabah juga bukan merengek-rengek di tempat yang gelap, tetapi muhasabah di sini setiap hari kita mengintrospeksi, menghitung-hitung diri kita, banyak kebaikan atau banyak keburukan. Maka hati nurani kita akan menjawab, oh ternyata hari ini banyak kebaikan, banyak keburukan. Itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Saudara-saudaraku sekalian, adakah kita bersyukur atas segala pemberiannya? Bersyukur ini juga bukan hanya setakat mengucap alhamdulillah. Ini adalah ucapan syukur. Syukur yang sebenar adalah buktikan, hargai nikmat Allah tadi untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya berkongsi satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang berbuat kebajikan, seperti mana terekam dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik di kalangan lelaki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguhnya akan kami, yakni Allah, berikan kepadanya kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka ganjaran yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Saudara, madrasah Ramadan tak berapa hari lagi. Marilah sama-sama kita berusaha masuk ke dalam orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Semoga kita termasuk orang yang dihaikan oleh Allah, orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan menerima kehadiran siapa saja yang menginginkan rahmat Allah. Namun setiap penuntut perlu terlebih dahulu menyucikan hati, menyucikan nurani dan dirinya daripada dosa dan noda. Semampunya, marilah kita mengambil kesempatan yang ada pada hari ini untuk memperbaiki keadaan diri. Kita perhatikan bisikan hati dan niat sebenar dalam amal dan kebajikan yang kita usahakan, karena akan dihitung tergantung apa yang kamu niatkan. Hadis ini terkenal, innama a'malu binniyat. Bersihkan niat kita, bersihkan hati kita. Saudara-saudaraku sekalian,
Mari kita ambil kesempatan yang pada hari ini dengan memperbaiki keadaan diri kita memperhatikan bisikan hati dan niat sebenar dalam amal dan kebajikan yang kita usahakan. Kita awasi, kita kontrol lidah kita dan setiap tutur kata. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan nanti di hari akhirat, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti. Saudara, muhasabah akan mendorong kita mempertingkatkan amal kebajikan kita, disertai dengan nilai-nilai keihsanan, meluruskan status kehambaan kita, sehingga kita benar-benar meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini adalah suatu bentuk keihsanan terhadap diri kita sendiri. Saudara, banyak kita merasa hadirnya Allah ketika kita di hamparan sholat, tetapi begitu kita keluar dari sholat, seakan-akan Allah sudah tidak ada. Oleh sebab itu, niat kita tanamkan di dalam sholat, di luar sholat, di luar ibadah-ibadah ritual lainnya. Yakinkanlah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Muhasabah akan mendorong kita mementingkan amal kebajikan, disertai dengan nilai keihsanan, meluruskan status kehambaan kita, sehingga kita benar-benar meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini adalah suatu bentuk keihsanan terhadap diri sendiri. Manfaatkan peluang untuk menghulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, sama ada dalam bentuk sedekah, infak maupun wakaf, untuk institusi-institusi keagamaan dan kemasyarakatan kita. Sebab saudara-saudaraku sekalian, nilai ibadah yang sangat besar ganjaran pahalanya, nilai ibadah yang berat rasanya, yakni sanggup mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah untuk kita berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Saudara-saudaraku sekalian, selain itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisikit tamrah." Selamatkan wajahmu dari api neraka walaupun kamu sekadar memberi sedekah dengan sebutir biji kurma. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, perhatikan juga kebajikan saudara mara yang terdekat atau jiran tetangga dan sahabat handai kita. Apakah mereka mempunyai persiapan yang mencukupi bagi memasuki madrasah rohaniyah Ramadan nanti? Apakah di sana ada ruang untuk menghulurkan bantuan keuangan atau setidaknya sokongan fisikal dan moral? Sesungguhnya ini adalah cerminan ihsan kita kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kita menghidupkan nilai keihsanan, kita juga boleh memikirkan tentang keihsanan dalam bentuk sumbangan fi sabilillah, sumbangan di atas jalan Allah, dengan merancang pengurusan harta kita untuk kebajikan selepas kematian. Dan di antara perancangan yang boleh diusahakan adalah dengan kita meninggalkan wasiat secara resmi dan bertulis. Ini bersesuaian dengan pesanan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan tidur selama 2 malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Marilah kita sama-sama bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menilai dan memperbaiki amalan kita. Mari kita pertingkatkan nilai keihsanan dalam persiapan kita memasuki bulan Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati segala usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubbadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, mari kita sadari bahwa tujuan berpuasa la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Mari dalam sisa umur ini kita carilah informasi apa takwa itu. Apakah diri ini sudah bertakwa atau belum? Saudara, dalam kalimat perintah puasa, siam, saum, itu maknanya mengawal diri, mengontrol diri. Bukan di waktu dalam bulan Ramadan saja, tetapi seterus sepanjang hidup sampai ke Ramadan berikutnya. Tandanya kita mengecek derajat takwa puasa kita sudah berhasil. Yang pertama, bagaimana Anda mengawal diri ketika Anda diuji dengan kekayaan, dengan mempunyai pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi. Begitu juga bagaimana Anda saum, siam, mengawal diri ketika Anda sedang terpuruk. Bagaimana Anda mengawal diri ketika Anda dicaci maki orang. Atau sebaliknya, bagaimana Anda siam, saum, mengawal diri ketika Anda dipuji dan disanjung oleh orang. Bagaimana Anda boleh mengawal diri siam atau saum ketika Anda benci ataupun dimarahi orang. Dan sebaliknya ketika Anda disanjung oleh orang. Disitulah didikan puasa untuk dapat mengawal diri. Kadang-kadang kita lepas kontrol. Lebih-lebih ketika berbuka, Masya Allah. Berbuka di situ, kawalah. Diuji bagaimana di saat Anda lapar, bagaimana Anda mengawal diri ketika nikmat-nikmat di hadapan kita. Masih mampukah kita saum, siam, mengawal diri? Sehingga timbul kesadaran qalbu dan kecerdasan akal. Semoga Ramadan demi Ramadan kita petiklah ilmunya. Sebab khutbah Jumat, ceramah Ramadan itu lebih utama dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Alangkah ruginya kalau ada khutbah Jumat atau ceramah-ceramah itu kita tinggalkan, karena dia penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena Islam harus didirikan dengan ilmu pengetahuan, kesadaran qalbu dan akal yang cerdas. Afala taqilun, afala yatafakkarun, bertebaran dalam Al-Quran. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita. Selamat melanjutkan pekerjaan kita. Dan jangan lupa ingat Allah sebanyak-banyaknya, agar kita di saat apapun Allah akan ingat kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ala sallu wa sallimu 'ala an-nabiy Mustafa. Faqad amarana Allah bidzalika haitsu qala fi kitabihil 'aziz.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Madrasah Ramadan telah di hadapan kami, ya Allah. Terima kasih dan syukur kami. Engkau masih memberi peluang kami untuk memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Engkau masih memberi peluang kepada kami sebagai kepanjangan dari tanganmu, sebagai penebar cinta dan kasih sayang, sifatmu yang Rahman dan Rahim. Ya Allah, berilah kami kesehatan yang sempurna zahir dan batin. Berikan kami kekuatan iman dan kecukupan rezeki di dalam kami menunaikan titah perintahmu, terutama di dalam kami menunaikan ibadah Ramadan kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم يا الله يا Wahab Al-Abdul Maafnya ya Allah. Ampuni dan kasih sayang di hati kami. Ampuni dan kasih sayang di hati kedua orang tua kami. Ampuni dan kasih sayanglah anak keluarga kami. Ampuni dan kasih sayanglah saudara-saudara kami muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami bersyukur kehadiran. InsyaAllah Engkau akan memberi kami kesempatan untuk mengunjungi madrasah rohani Ramadan. Ya Allah, semoga Ramadan yang akan kami laksanakan ini ibadah Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Namun ya Allah, kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sekecil dan sebesar apapun kelak, ampunilah kami di siang maupun di malam hari. Engkau terima ya Allah.
dan menjadi jembatan mendapatkan ridha dan derajat takwa. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biya subhanallah wa tahiyatu biya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.